Kembali menyaksikan Money Talk CNBC Indonesia bersama saya Andi Shalini. Dan saat ini saya masih bersama dengan pejabat eksekutif Treasury and International Banking Ibu Eka Fitria dan juga Duta Kopra Bank Mandiri sekaligus Direktur Utama Medco Energy Internasional Bapak Hilmi Panigoro. Pak Hilmi dan juga Bu Eka, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tapi kalau kita tadi di segmen pertama sudah membahas ya terkait dengan transisi energi prospeknya ke depan dan bagaimana dunia usaha beradaptasi terkait dengan hal itu. Di segmen kedua kali ini kita akan lebih fokus terkait dengan bagaimana pengembangan hilirisasi di industri logam. Karena kita tahu bahwa dengan adanya hilirisasi ini bisa mewujudkan net zero emission sekaligus bisa meningkatkan nilai tambah atau added value. Saya akan ke Pak Hilmi terlebih dahulu. Pak Hilmi, bagaimana Anda memandang masa depan industri hilir logam di tanah air? Saya kira kalau bicara soal industri hilir sangat prospektif. Karena ini sudah merupakan kebijakan pemerintah yang saya pikir sangat baik. Kita bicara soal added value dan kita bicara soal pembangunan ekonomi yang memberikan nilai tambah yang maksimum. Jadi saya kira hilirisasi harus kita lakukan. Begitu juga dengan di Medco. Ya, kami kan ada salah satu platform di grup Medco ini, yaitu tambang tembaga. Ya. Hari ini, as we speak, kita sedang membangun smelter. Smelter itu nantinya akan menghasilkan tembaga murni. Ya, tembaga murni itu tentunya akan harus diproses berikutnya menjadi turunan-turunannya. Bisa menjadi komponen kabel, bisa komponen baterai, bisa menjadi industri-industri lainnya yang saya pikir nilai tambahnya jauh lebih besar daripada kita menjual konsentrat. Jadi kesimpulannya menurut saya ini adalah sebuah kebijaksanaan yang baik, perlu disupport karena kalau kita mau mencapai Indonesia emas di tahun 2045, this is a must, hilirisasi yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa. Hilirisasi menjadi kata kunci demi kemajuan Indonesia ya Pak, dan tentunya akan menambah added value yang baik. Saya akan ke Ibu Eka. Ibu Eka, bagaimana komitmen Bank Mandiri dan juga bagaimana Bank Mandiri merespon kondisi global saat ini? Ya, Sasa. Sejalan dengan komitmen pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen penuh untuk menjadi Indonesia Sustainable Champion for Better Future dengan melakukan transisi menuju operasional rendah karbon untuk mencapai net zero emission pada tahun 2030. Kami berkomitmen tentunya untuk menjadi yang terdepan dalam inisiatif berkelanjutan dan pengelolaan perubahan iklim ini. Contoh nyata dari inisiatif ini adalah melalui implementasi sustainable banking, di mana Bank Mandiri berupaya meningkatkan portofolio yang masuk ke dalam golongan kegiatan usaha berkelanjutan. Dalam hal ini tidak hanya yang berwawasan lingkungan, tapi juga yang juga termasuk dalam usaha dengan prinsip inklusif, yaitu kegiatan UMKM. Saat ini bisa disampaikan bahwa portofolio Bank Mandiri telah mencapai 228 triliun atau hampir 25% dari total kredit bank yang terdiri dari 106 triliun green portfolio dan 122 triliun social portfolio. Mengingat emisi memang sangat berdampak dalam pemanasan global, Bank Mandiri juga turut berupaya dalam operasionalnya mengurangi kegiatan operasional yang dapat menambah karbonisasi ya. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi, seperti kita sudah menambah 122 kendaraan operasional berbasis listrik, mengoperasikan 241 smart branch yang menggunakan 100% LED dan memperoleh sertifikasi green building pada gedung Bank Mandiri serta memasang lebih dari 550 panel surya. Lebih lanjut, kami juga aktif meluncurkan fitur-fitur digital dalam platform solusi kami, tentu saja melalui Kopra dan juga Livin, untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Tentu saja selain kenyamanan, platform ini juga diharapkan dapat mengurangi carbon footprint bagi nasabah dalam mengakses produk keuangan perbankan. Yang misalnya sebelumnya nasabah harus melakukan perjalanan untuk melakukan transaksi, kini dapat melakukannya dengan nyaman di rumah. Nah, kami berharap upaya-upaya tersebut dapat menurunkan penggunaan energi dan mengurangi karbonisasi. Kalau dihitung kira-kira saat ini sudah mengurangi sebesar
21% penghematan energi dan pengurangan 46% penggunaan kertas ya, atau setara kurang lebih 23.000 penebangan pohon dibandingkan baseline sebelum kami melakukan inisiatif ini di tahun 2019. Oke, itu tadi dia Bu ya, bagaimana Bank Mandiri berkomitmen untuk mengedepankan prinsip ESG, diantaranya tadi melalui produk inovatif untuk mendukung net zero emissions di tahun 2060. Semakin menarik perbincangan kita Bu Eka dan juga Pak Hilmi, tapi kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, segmen Money Talks akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.